Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kejahilan adalah petaka. Kejahilan bisa menimbulkan perpecahan. Kejahilan bisa terjerumus kepada kemaksiatan. Demikian pula kejahilan bisa menjerumuskan seorang kepada kemusyrikan, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah. An-Nabi SAW mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari al-jahl. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Man yahfad. Ada yang hafal enggak? Satu aja doanya. Ada yang hafal? Bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ilmu di salah satu rumah Allah, yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa diberi taufiknya dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, bab yang kelima, halaman 24, tentang ma jaa fi dhammit ta'abbud ala jahlin, tercelanya ibadah di atas kejahilan. Tercelanya ibadah, bab tercelanya ibadah di atas kejahilan. Kemudian al-muallif menyebutkan ayat, hadis dan ucapan as-salaf. Sebelum kita sampaikan dan bacakan tentang ayat dan hadis ini, apakah hakikat al-jahl? Apakah hakikat kejahilan itu? Kejahilan adalah khilaful ilmi. Artinya tidak memiliki ilmu. Dengan kata lain, beramal akan sesuatu tidak sesuai dengan ilmu. I'tiqadu syai' ala khilafi ma huwa alaih. Meyakini sesuatu yang menyelisihi hakikatnya. Itulah hakikat kejahilan. Kejahilan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibn Taimiyah, disebutkan dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, ini penting untuk kita fahami dahulu sebelum kita membahas. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wal jahlu wal dhulmu aslu kulli syarrin kama anna al-ilma wal adla aslu kulli khairin. Kejahilan dan kezaliman adalah pangkal semua kejahatan, semua kemaksiatan. Wa annal ilma wal adla, sebaliknya ilmu dan adil, keadilan adalah pangkal segala semua kebaikan. Ini yang patut kita pahami. Dan kalau kita lihat di banyak ayat
Allah tidaklah menyebutkan kejahilan kecuali tercela. Banyak ayat. Dan sebab perpecahan umat antara lain sebabnya adalah al-jahl. Al-jahl bi maqasid asy-syariah. Kejahilan terhadap maqasid asy-syariah. Tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Apa yang diinginkan dari syariat Allah Azza wa Jalla. Di antara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang al-jahl ini tercela, yaitu kaum Nuh alaihissalam, dan sebab berpalingnya kebanyakan manusia dari dakwah anbiya itu karena kejahilan. Qala Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang Nuh alaihissalam, mengkisahkan tentang Nuh alaihissalam dalam surat Hud ayat 29, ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajra illa 'ala Allah. Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, aku tidak meminta kepada kalian harta. Aku hanya meminta pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. In ajriya illa 'ala Allah. Pahalaku hanya aku minta mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan aku tidaklah mengusir mereka yang iman. Innahum mulaqu rabbihim, mereka itu akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Walakinni arakum qauman tajhalun. Namun aku melihat kalian adalah kaum yang jahil, yang bodoh. Di sini sebab berpalingnya kaum Nuh alaihissalam adalah al-jahl, berpaling dari syariat Nuh alaihissalam, berpaling dari dakwah anbiya, kejahilan. Kaumnya Lut alaihissalam yang terjatuh kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan. Hakikatnya kaum jahil. Qala Allah Ta'ala, a innakum lata'tuna rijala syahwatan min duni nisa, bal antum qaumun tajhalun. Apakah kalian mendatangi laki-laki? Artinya laki-laki mendatangi laki-laki, al-liwat waliyadu billah, syahwatan min duni nisa, artinya sudah menyalahi kodratnya. Dan mereka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam ayat ini, An-Naml ayat 55, bal antum qaumun tajhalun, menyimpang. Mereka yang menyimpang dari kodratnya ini adalah kaum yang jahil, yang bodoh, yang menyimpang dari aturan Allah, agama Allah. Bahkan kejahilan bisa berdampak kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, waliyadu billah. Al-jahlu aydan yadfa'un nasa lisyirki billah Azza wa Jalla. Sebagaimana kaum Musa ketika mengatakan kepada Musa, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 138, kaumnya Musa setelah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, diselamatkan di daratan, ke daratan, melalui satu kaum yang mereka menyembah, tetap
menyembah kepada berhala. Kemudian mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, ij'al lana ilahan. Jadikanlah buat kami sesembahan sebagaimana mereka yang lakukan. Apa jawab Musa alaihissalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Jadi kejahilan sebab berpalingnya dari dakwah anbiya, kejahilan bisa terjatuh kepada suatu kemaksiatan, kemungkaran, bahkan bisa terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian ahlul ilmi menambahkan al-jahl masdar asyara, tadi sudah disampaikan bahwasanya kejahilan itu adalah sumber kejelekan, sumber kejahatan, sumber sebagaimana nukilan Syekh Islam Ibn Taimiyah tadi, wal jahlu wal dhulmu aslu kulli syarr. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fihal jahl. Sesungguhnya nanti ketika akan datang kiamat itu akan ada hari-hari yang mana kejahilan itu akan merebak pada masyarakat. Wa yarfa'u fihal ilm, dan ilmu itu akan diangkat. Wa yaksuru fihal haraj, dan akan banyak pembunuhan. Al-khulasah, kesimpulan bahwasanya kejahilan apabila ada pada satu umat, satu kaum, akan berdampak kepada perpecahan, berdampak kepada kemaksiatan, berdampak kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dinukilkan oleh ahlul ilmi bahwasanya kejahilan yang ada dua kejahilan yang inti, dan ini perlu untuk diperhatikan sebagai talib ilmu, khususnya penuntut ilmu. Yang pertama kejahilan al-jahlu bi'ulumi syariah. Kejahilan akan ilmu syariat, ilmu agama. Kejahilan ini bagaimana tadi telah dijelaskan memicu baik itu kemaksiatan, penyimpangan terjatuh kepada hal yang muhdats, hal yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Demikian pula bisa terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara kejahilan ini ada satu nukilan yang diucapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, bagaimana dinukilkan oleh Al-Lalaka'i dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah, Ibnu Battah dalam Ibanah, dan yang lainnya. As-Sahabiyul Jalil Abdullah ibn Mas'ud mewasiatkan manusia bita'allumil ilm, untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama. Yaqul alaika bil ilmi qabla an yuqbad. Peganglah ilmu syariat, ilmu agama, pelajarilah ilmu agama sebelum ilmu ini diangkat.
Ya ilmu agama, ilmu tentang sholat kita, ilmu tentang ibadah-ibadah kita, ilmu tentang muamalah, ilmu kaitan dengan agama yang kita yakini. Dan ketahuilah bahwasanya lemahnya keyakinan al-muslim karena lemahnya ilmu agama. Kalau sudah lemah keyakinan terhadap ajarannya, syariatnya, mudah diombang-ambingkan, digoyangkan. Apalagi nas'alullah salam wal afiyah. Ada godaan harta, godaan yang lainnya juga. Kalau tidak memiliki ilmu syar'i yang kuat, semua juga memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Muslim senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik agar dimudahkan dalam mengamalkan ilmunya. Jangan kemudian bangga dengan ilmunya dan dia terjerumus karena ilmunya. Nas'alullah salam wal afiyah. Jadi tetap meskipun ahlul ilmi, al-muta'allim, tetap isti'anah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, memohon taufiknya. Jangan kemudian takabur. Dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, "Alaika bil ilmi qabla an yuqbad wa qabduhu an yadhhaba ahluh." Adapun diambilnya ilmu ini yaitu dengan diwafatkannya ahluh. Artinya ahli ilmi, para ulama. Kemudian dikatakan juga di antara yang dikatakan dinukilkan di sini, ini penting ingin saya tegaskan di sini sedikit sebelum kita memasuki. Taban apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi senada dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah ibn Amr bin As, "Innallaha la yaqbidul ilman tizaan yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Jadi Allah itu tidaklah mencabut ilmu itu langsung begitu saja, tidak, melainkan dengan mencabut ilmu itu dengan mencabut ulama ahli ilmu atau para ulamanya dengan diwafatkan. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaru bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sehingga ketika tidak ada seorang alim, maka manusia akan menjadikan yang jahil itu sebagai pimpinannya atau pemimpinnya. Ketika ditanya, dimintai fatwa, dia menjawab, tanpa ilmu mereka sesat dan menyesatkan. Ini apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Di antara hal yang diingatkan oleh muallif, oleh ahlul ilmi, termasuk kejahilan. Ini masih kejahilan yang pertama ya. Kejahilan tentang maqasid asy-syariah, tentang ilmu syar'i. Dan ini sangat-sangat wajib diperhatikan bagi penuntut ilmu khususnya. Dan kaum muslimin pada umumnya. Adamul amal bil ilmi, tidak mengamalkan ilmu. Tidak beramal dengan ilmunya. Zakatul ilmi al-amal. Tamratul ilmi al-amal. Buahnya ilmu itu adalah dengan kita mengamalkan. Zakatul ilmi dengan amal. Apabila seorang memiliki ilmu tidak beramal, dia termasuk yang jahil. Digolongkan minal jahilin. Walaupun punya ilmu, namun tidak mengamalkan dengan ilmunya. Al-Imam Syatibi mengatakan al-ilmul mu'tabaru syar'an, ilmu yang diakui secara syariat itu adalah al-ilmul ba'is 'alal 'amal alladhi la yukhli sahibuhu jariyan ma'ahwa kaifa ma kan.
ilmu yang bisa mengajaknya kepada amalan, membuahkan kepada amalan, dan tidak membiarkan pelaku ilmu itu melampiaskan hawa nafsunya. Yaqul Abdullah ibn Mas'ud, ta'allamu ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Dinukilkan oleh Ad-Darimi Ibn Abi Syaibah, namun sanadnya sedikit lemah. Namun intinya di sini apa? Beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah yang mana kejahilan akan hal ini menyebabkan perpecahan umat, yaitu al-jahlu bil lughatil arabiyyati. Antum tullaba ilmin, khususnya penuntut ilmu isti'ali, khususnya ijtahidu fi ta'allumil lughah. Sungguh-sungguhlah kalian dalam mempelajari bahasa Arab. Al-jahlu bil lughal arabiyyah yuaddi ila su'i fahmi nususis syariah. Karena kejahilan akan bahasa Arab itu berdampak kepada salah dalam memahami nas-nas syariat. Yaqul Umar bin Khattab radhiyallahu an, di antara yang diwasiatkan Umar bin Khattab menuliskan kepada umaroknya an yata'allamus sunnata wal fara'idha wal lahn, menganjurkan untuk mempelajari sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari faraid, mempelajari al-lahn. Maksudnya apa? An-nahwu, qawaid al-lughawiyah, kama yata'allam al-Quran, sebagaimana mempelajari Al-Quran. Baik. Al-Imam Ibn Abdul Barr yaqul, wa mimma yusta'anu bihi ala fahmil hadith ma dzakarnahu min al-'auni ala kitabillah huwa al-ilmu bilisanil Arab wa mawaqi'i kalamiha wa sa'ati lughatiha. Al-Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi menukilkan bahwasanya dalam memahami hadis, memahami ayat-ayat Al-Quran, tidaklah bisa difahami kecuali bil ilmi bilisanil Arab, dengan memahami bahasa Arab, wa mawaqi' kalamiha, dan letak-letaknya, penggunaan-penggunaannya. Jadi al-jahl bil lughah al-arabiyyah ini bisa mengakibatkan terjerumus kepada kesalahan dalam fahmin nusus, dalam memahami nas-nas, sehingga salah memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Masih banyak di sini nukilan-nukilan. Bahkan Allah musta'an. Ala kullin. Jadi kejahilan kesimpulannya khilaful ilmi. Artinya tidak mengetahui, tidak berilmu atau meyakini sesuatu itu yang bukan pada hakikatnya.
Apa kaitan dengan tazkiyatun nafas di sini? Al-Mu'allif menyebutkan ayat surat Al-Hadid ayat 27. Qala Allah Ta'ala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Azza wa Jal menyebutkan pada surat Al-Hadid ayat 27, wa rahbaniyatan ibtada'uha, ayat ini di tengah-tengahnya ya. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Apa itu rahbaniyah? As-Sa'di mengatakan al-ibadah. Al-Allamah As-Sa'di mengatakan ar-rahbaniyah al-ibadah. Baik. Yaqul wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha. Mereka mengada-ngadakan melakukan hal yang baru dalam ibadah yang tidak diwajibkan. Ma katabnaha alaihim ma syara'naha lahum. Kami, kata Allah, tidak mensyariatkannya. Mengapa muncul ibadah-ibadah yang dibuat-buat? Jangan. Karena kalau tahu ilmunya, insya Allah tidak melakukannya. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Mereka ingin apa? Tidaklah menginginkan kecuali keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Ketika Abdullah ibn Mas'ud melihat satu kelompok khilakon melakukan zikir sekian. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ubdu sayyi'atikum lan yadhi'a min a'malikum. Tidak akan, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Ini amalan yang tidak ada tuntunannya. Jadi di sini wa rahbaniyatan ibtada'uha al-ibadah. Fahum ibtada'u. Ibn Sa'di mengatakan fahum ibtada'u min indi anfusihim ibadatan wa waddafuha ala anfusihim waltazamu lawazima ma katabaha Allahu alaihim wala faradaha. Jadi mereka mengada-ngadakan dalam ibadah untuk mereka lakukan. Mereka paksa haruskan untuk melakukan begini padahal Allah tidak mensyariatkannya. Allah tidak mewajibkannya. Bal humul ladzina iltazamu biha ala tilqa'i anfusihim. Mereka yang memaksakan mereka untuk melakukan ini tanpa dasar, tanpa ilmu. Qasduhum bidzalik ridallah. Mereka hanya menginginkan keridhaan Allah namun tidak mendapatkannya. Fama ra'auha haqqa riayatiha. Mereka tidak memperhatikan hak-haknya, tidak melaksanakan sesuai dengan hak-haknya. Karena apa? Yaitu tidak memperhatikan ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi dan sahabatnya, tidak menjalankan sesuai dengan ilmunya. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Dan kami, kata Allah, berikan pahala bagi mereka yang iman kepada yang beriman, berikan pahalanya. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah fasik. Jadi ayat ini sekali lagi menjelaskan bahwasanya
kebanyakan mereka yang melakukan hal-hal yang diada-adakan dalam ibadah, dalam tazkiyatun nafas, dalam akidah, dan dalam hal-hal yang lainnya, khususnya ibadah kepada Allah, itu tidak ada tuntunan dan syariatnya dan dibangun di atas kejahilan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi Allah taala sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis yang panjang. Hadis ini insyaallah banyak yang telah kita ketahui, banyak seringkali disampaikan oleh khatib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu kisah seorang yang membunuh 100 nyawa. Kana fi man kana qablakum, adalah seorang laki-laki sebelum kalian, sebelum umat ini, membunuh 99 jiwa. Kemudian dia mendatangi seorang yang paling mengerti di atas bumi ini. Ditunjukkannya fadulla ala rahib, ditunjukkan kepada rahib, seorang pendeta. Pendeta ahli ibadah, tapi ibadahnya tidak di atas ilmu. Ini nanti syahid di sini nanti pada kisah ini yang dijadikan dalil oleh al-muallif, bedanya ahli ibadah dengan ahli ilmu. Pendeta ahli ibadah. Ahli ibadah ketika didatangi, dia memang ibadah kepada Allah, hubungannya kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Rabbnya baik. Ketika didatangi, ditanya masalah fatwa, ditanya bahwasanya ini sudah membunuh 99 nyawa, apakah masih ada kesempatan, bolehlah untuk taubat? Namanya pendeta, dia tidak paham, dia hanya ibadah-ibadah saja. Allah, tidak ada. Karena membunuh adalah dosa yang besar. Apalagi bukan 1 nyawa, 99. Ya, orang yang ingin taubat tadi, ya sekalian aja dibunuh sekali itu. Pendetanya dibunuh sekali. Sampai 100. Kemudian dia datang lagi. Dia berusaha untuk niatnya, azamnya untuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditunjukkan kepada alim, seorang yang berilmu, seorang yang punya ilmu. Dikatakan bahwasanya ini laki-laki ini telah membunuh 100 nyawa. Apakah masih ada kesempatan taubat? Apakah boleh baginya taubat? Hallahu min taubah? Qala na'am. Boleh. Siapa yang tidak boleh? Na'am. Wa man yahulu bainahu wa bain taubah? Siapa yang menghalangi dia dengan taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak ada yang menghalanginya. Artinya kalau dia sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah, taubah, amalan apapun, bahkan orang yang menyekutukan Allah, kemudian dia tahu bahwasanya itu amalan yang menyekutukan Allah, dia taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah, Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Namun dijelaskan oleh alim tadi ini. Jadi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Azza wa Jalla dalam taubat. Namun pergilah engkau, hijrahlah engkau dari negerimu ke negeri yang demikian, negeri yang mukmin, negeri yang baik. Karena di sana banyak manusia yang ibadah kepada Allah. Jadi dia hendaknya mengkondisikan setelah dia taubat, hijrah dari tempatnya. Supaya apa? Supaya taubatnya ini tidak dirasuki oleh teman-temannya nantinya. Makanya seorang yang taubat, hendaknya dia meninggalkan teman-temannya yang lama, mengganti teman-temannya yang baru.
Adapun sudah taubat tapi teman-temannya masih itu saja. Al-qulub dhaifah. Hati ini lemah. Kemungkinan dia akan kembali lagi itu sangat potensi sekali dan banyak kejadian. Makanya di sini intolik ila ardi kada wa kada. Pergilah engkau ke negeri yang begini-begini karena di sana banyak manusia yang ibadah kepada Allah. Ibadahlah engkau dengan mereka. Hijrahlah dari teman-teman yang jelek dan menujulah kepada teman-teman yang baik. Itu intinya demikian. Wala tarja ila ardik, janganlah engkau kembali kepada negerimu, janganlah kembali kepada teman-temanmu yang sayyi, teman-teman yang jelek. Fa innaha ardusu, karena negerimu negeri yang jelek. Kemaksiatan, kemungkaran. Jadi intinya di sini ketika seorang taubat, ya hijrah keseluruhan. Hijrah dari teman-temannya. Hijrah dari lingkungannya. Fantalaqa hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Betul, dia melakukan apa yang dinasihatkan al-alim tadi. Sampai di tengah perjalanan Allah mewafatkannya. Sampai-sampai dua malaikat saling berselisih. Malaikat rahmah dengan malaikat adab. Ini kayak kisah dongeng. Lah, ini hadis Nabi SAW. Kadang kita ini yaitu, kenapa kok kadang mengatakan yang demikian dianggapnya? Karena keyakinan kita terhadap syariat kita mulai melemah dengan banyaknya media begini. Kemudian filsafat banyak dirasuki kepada umat ini. Sehingga apa-apa yang Allah sebutkan, Nabi SAW jelaskan, kadang bayangan sebagian kita, wah ini kayak dongeng, sehingga keyakinan kita mulai menipis terhadap syariat kita. Makanya tebalkan keyakinan kita. Apalagi di era globalisasi ini yang sudah banyak gadget begini, info begini. Yang bisa melemahkan keyakinan kita, jauhi. Cari hal-hal yang bisa menguatkan keyakinan kita. Khususnya keyakinan akan kebenaran syariat Islam. Keyakinan akan kebenaran Al-Quran. Keyakinan akan kebenaran hadis-hadis Nabi SAW. Tanamkan keyakinan itu bahwasanya syariat Islam ini adalah satu-satunya syariat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang ini mulai dikaburkan oleh sebagian kelompok. Wa nas'alullah assalamu alaikum. Makanya bekali ilmu, tanamkan akidah yang kuat, tanamkan keimanan kepada Allah, tanamkan takwa kepada Allah, bekali ilmu agama, dan senantiasa memohon kepada Allah taufik. Senantiasa memohon kepada Allah taufik ya ikhwah. Jangan sampai kita zallah. Jangan kita sampai tergelincir gara ilmu. Jadi sampai berselisih dua malaikat. Malaikat rahmat dengan malaikat adab. Malaikat rahmat mengatakan kepada malaikat adab bahwasanya dia ini, laki-laki ini datang menuju Allah, taubat, menuju jalan yang benar, menuju Allah Azza wa Jalla. Dia betul-betul dengan hatinya hijrah menuju jalan Allah Azza wa Jalla. Baliknya malaikat adab mengatakan, ini belum pernah melakukan kebaikan sama sekali, bahkan melakukan pembunuhan sampai 100. Kemudian Allah mendatangkan malaikat dengan bentuk manusia, dalam bentuk adami. Faja'aluhu bainahum. Menjadi penengah lah. Dia mengatakan, coba hitung, lihat perjalanannya. Artinya tengah-tengah ini perjalanannya, dia meninggalkan tempat yang maksiat menuju sana, mana yang lebih dekat.
tempat yang dituju atau tempat yang dia keluar dari tempat negerinya itu, mana yang lebih dekat? Qisu baina agdain. Mana yang lebih dekat? Faqasuhu, ketika diukur, ini lebih dekat kepada tempat yang dituju. Jadi rajul, laki-laki tadi, ketika diukur lebih mendekat kepada tempat yang dituju, tempat yang baik tadi. Faqabadathu malaikatur rahmah. Kemudian dia diambil oleh malaikatur rahmah. Asyahid di sini yang akan dijelaskan oleh muallif, perbedaan antara kefahaman ahli ibadah dengan ahlul ilmi. Ahli ibadah ketika ditanya, dia menjawab sesuai dengan yang tanpa ilmu, ya intinya. Beda dengan ahlul ilmi, ketika menjawab dengan ilmu, atas dasar ilmu. Ketika ditanya, bolehkah aku taubat? Siapa yang menghalangi engkau dengan Allah Azza wa Jalla? Silakan. Ya, kalau misalkan datang sekarang ini ada orang yang sama, kejadiannya kayak demikian, kita katakan hal yang sama. Kalau dia betul-betul taubat, lakukan. Tidak ada yang menghalangi. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi betul-betul azam untuk taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini pada hadis ini, hadis yang panjang ini, al-farqu baina fiqhil ulama wa fiqhil ubad bila ilmin. Perbedaan antara kefahaman ulama, ahlul ilmi, dengan fikihnya pemahaman ahli ibadah yang tanpa ilmu. Baik, di sini masih banyak hal-hal yang akan dijelaskan insyaallah. Di antaranya ucapan Ibnu Sirin, inna qauman tarakul ilma fattakhadhu mahariba wa sallu fiha wa shamu hatta yabisa jildu ahadihim ala 'azmihi thumma khalafus sunnata fahalaku fala wallahi alladhi la ilaha ghairuh ma 'amila 'amilun qattun ala jahlin illa kana ma yufsidu minhu aktsar mimma yasluh. Masya Allah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin. Sungguhnya suatu kaum yang meninggalkan ilmu. Ilmu di sini ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu qala Allah wa qala Rasul, qala sahabah. Sungguhnya ketika suatu kaum itu meninggalkan ilmu dan menjadikan mihrab dan sholat di dalam mihrab itu, kemudian puasa juga, hatta ya bisa jildu ahadim an azmihi, sampai mereka itu puasanya itu mungkin tidak buka, sampai jilidnya, kulitnya itu lengket dengan tulangnya. Itu menganggap ibadah, saya puasa saja tidak buka. Kan kejahilan. Ketika tiga laki-laki datang kepada istri Nabi, bagaimana ibadah Nabi SAW, ibadah Nabi itu begini. Mereka menganggap, waduh sedikit sekali kita ini, banyak dosanya. Saya akan bangun malam dan tidak tidur. Saya akan puasa, tidak akan buka. Saya akan meninggalkan wanita, tidak menikahi wanita. Untuk apa? Untuk ibadah. Tiga hal ini kelihatannya bagus. Namun ketika didasari tanpa ilmu, maka menyimpang semuanya. Makanya Nabi SAW ketika mengetahui hal itu, langsung dia sampaikan, ma balu aqwam. Apa yang tidak kenapa mereka mengatakan begini-begini? Aku sholat malam dan aku tidur. Aku puasa dan aku buka. Aku menikahi wanita. Faman ghariba an sunnati
falaisa minni. Siapa yang benci sunnahku maka bukan dari golonganku. Jadi 3 hal ini dilandasi atas semangat saja tanpa ilmu. Makanya ilmu ini penting. Ilmu ini penting. Dan dewasa ini akhir-akhir ini ilmu banyak didapat. Mudah didapat sebetulnya. Majelis-majelis ilmu banyak sekali. Media-media banyak sekali ya. Tinggal kita memilah dan memilih. Siapa yang pantas diambil ilmunya. Dan siapa yang tidak pantas diambil ilmunya. Itu saja. Tinggal kita memilah dan memilih. Kalau kita salah memilihnya pun akan juga tersesat. Apalagi di zaman yang sekarang ini. Qal summa khalafu sunnah. Mereka menyelisih sunnah fahalaku. Mereka akan binasa. Fala wallahi alladzi la ilaha ghairu. Demi Allah yang tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Dia. Ma amila amilun qattun ala jahlin. Tidaklah seorang mengamalkan suatu amalan karena kejahilan illa kana ma yufsidu minhu aksar mimma yuslih. Jadi tidaklah seorang mengamalkan amalan di atas kejahilan kecuali dia akan membuat kerusakan lebih banyak daripada memperbaikinya. Ini apa? Menunjukkan apa? Pentingnya ilmu. Ibadah di atas ilmu. Mengucapkan di atas ilmu. Mentauhidkan Allah di atas ilmu. Tazkiyatun nafs di atas ilmu. Pentingnya ilmu. Makanya judulnya di sini fi dhammit ta'abbud ala jahal. Tercelanya ibadah di atas kejahilan. Namun jangan salah ya. Jangan salah. Mungkin orang tua-tua kita atau sebagian dari awam ketika ditanya tentang sholat tidak tahu dalilnya. Apakah kita katakan jahil? Padahal dia sudah melakukan sholat sesuai tuntunan Nabi. Dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla melakukan sholatnya. Naqul, sholatnya makbulah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Selama ada ikhlas karena Allah, selama sesuai tuntunan Nabi SAW, walaupun mereka tidak memahami, kalau ditanya dalil, mana dalilnya ini, tafasil, rinciannya tidak tahu, tidak mengapa. Al-afdol memang lebih utama kalau seorang itu memahami ibadah di atas ilmu. Khususnya penuntut ilmu. Tapi awam nas. Alas yang dibutuhkan apa? Ibadah. Yang dibutuhkan sholat. Selama dia sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Sholatnya ikhlas karena Allah. Alas, makbulah. Makbulah. Tidak kemudian kakek-kakek kita ditanya, mana dalilnya kek? Dari Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kalian seahlan bihada. Jangan kemudian kita langsung, oh jahil ini. Nah, mereka sudah mengamalkan di atas sesuai tuntunan, ikhlas, makbulah. Amalan-amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya tinggal kita yang telah mengetahui, kita tinggal kembangkan, kuatkan, tanamkan ilmu. Jadi di sini bab ini sebetulnya kaitan dengan bab yang sebelumnya, akan pentingnya ilmu. Pada bab yang keempat itu kan telah dijelaskan tentang ilmu, tazkiyatun nafs, dibangun di atas ilmu. Dan di sini bab yang kelima, kecelanya ibadah di atas kejahilan. Intinya kejahilan adalah petaka. Kejahilan bisa menimbulkan perpecahan. Kejahilan bisa terjerumus kepada kemaksiatan. Demikian pula kejahilan bisa menjerumuskan seorang kepada kemusyrikan, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah. An-Nabi SAW mengajarkan kita untuk berlindung
kepada Allah Azza wa Jalla dari al-jahl. Nah, apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Man yahfad. Nah, ada yang hafal nggak? Satu aja doanya. Ada yang hafal? Bukan? Mana tidak ada yang hafal? Allah musta'an. Baik, apa doanya? Tidak ada yang hafal. Baik, mana yang hafal? Tidak ada yang hafal. Nah, ahsan. Ini diantara salah satu dalilnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Ketika seorang memohon kepada Allah Azza wa Jalla ilmu yang tidak manfaat, artinya apa? Jahilan. Tapi ada lafaz yang jahil. Baik, man yahfad. Ada enggak? Kalau enggak ya, pekan depan kita tanya. Hah? Naam, sebagian riwayat ada disebutkan Allahumma inni a'udzubika minal jahl wal kasal wa ghalabatid dain wa qahri rijal. Baik. Jadi intinya anbiya pun berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat al-jahl. A'udzubika minal jahilin. Disebutkan di sebagian ayat. Baik, insyaallah kita lanjutkan bahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Masih tentang bab al-jahl, ibadah, tercelanya ibadah di atas kejahilan, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahilan, dan hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufiknya, dimudahkan dalam beramal dengan ilmu yang kita dapatkan, dan senantiasa al-muslim, senantiasa menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian kita telah memiliki ilmu, kita bangga dengan ilmu kita terpeleset zallah. Wa nasallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Makanya hendaknya kita senantiasa menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, dan mohon taufiknya, senantiasa mohon taufiknya agar dimudahkan dalam beramal dengan ilmu yang kita dapat. Aku qouli hada wallahu taala ala wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.